Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Humat Pro. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Humat Pro ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Humat Pro, pupuk organik padat tepung larut air. Nah, di sini ada keterangan fungsi atau manfaatnya. Yang pertama itu dia untuk meningkatkan pengisian bulir padi, besar buah dan juga umbi, serta jumlah biji atau polong. Kemudian meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman stres lingkungan. Selanjutnya nutrisi esensial alami yang dapat diserap langsung melalui daun atau foliar application. Kemudian meningkatkan permeabilitas membran tanaman dan juga melancarkan proses fotosintesis dan juga transportasi nutrisi tanaman. Nah, kemudian di sini ada keterangannya sobatnya, di balik kemasannya itu ada keterangan kandungannya. Jadi yang pertama itu ada C organik sebanyak 42,53%. Selanjutnya ada nitrogen totalnya di sini 1,96%. Ada fosfatnya di sini 0,05%, kaliumnya di sini 11,34%, kadar airnya di sini 19,84%. Untuk pH-nya itu 9 ya sobat ya. Selanjutnya ada kalsiumnya di sini 3,55%, magnesiumnya 0,23%, ada sulfurnya 2,24%. Selanjutnya ada Fe atau besinya di sini 2916,56 mg per kilogram. Selanjutnya ada zinknya di sini 20,25 mg per kilogram. Ada mangannya 295,98 mg per kilogram. Kemudian ada Cu atau tembaga di sini kurang dari 0,0045 mg per kilogram. Kemudian ada boronnya 0,16 mg per kilogram. Selanjutnya ada silikanya di sini 0,72%. Selain itu juga dilengkapi dengan senyawa fulfat sebanyak 39,02%. Kemudian ada senyawa humatnya di sini 18,96%. Kemudian ada total 17 jenis asam amino di sini sebanyak 128.897,4 mg per kilogram. Nah, jadi untuk kandungannya di sini lumayan sangat lengkap ya sobat ya, atau sangat banyak sekali ini kandungannya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada C organik. C organik itu, C itu karbonnya sobat ya, maksudnya itu. Jadi fungsinya itu menjadi sumber bahan organik bagi tanaman dan juga tanah. Kemudian memperbaiki struktur tanah sehingga lebih gembur. Selanjutnya meningkatkan aktivitas mikroorganisme menguntungkan dan juga membantu tanah menyimpan air dan juga unsur hara lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ada nitrogen, fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan daun dan juga batang, membentuk klorofil, membentuk protein dan juga enzim, meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan juga mendukung pertumbuhan tunas baru. Selanjutnya ada fosfor atau fosfat, fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan akar, membantu pembentukan bunga dan juga buah, berperan dalam pembentukan ATP atau energi untuk metabolisme tanaman. Selanjutnya ada kalium, fungsinya itu untuk membantu pengisian buah, umbi dan juga biji, kemudian meningkatkan kualitas hasil panen seperti ukuran, rasa, warna dan juga daya simpan. Selanjutnya mengatur keseimbangan air dalam tanaman, kemudian meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan juga penyakit. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kalsium, fungsinya itu untuk membentuk dan juga memperkuat dinding sel, merangsang pertumbuhan pucuk dan juga akar muda, mengurangi busuk ujung buah pada tomat, cabai dan juga semangka. Selanjutnya membuat buah menjadi lebih keras dan juga awet. Kemudian selanjutnya ada magnesium. Jadi magnesium ini adalah unsur utama penyusun klorofil sobat ya. Jadi dia itu berfungsi untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis dan juga membantu pembentukan karbohidrat. Lalu di sini ada sulfur. Fungsinya itu untuk membantu pembentukan protein dan juga enzim, berperan dalam pembentukan klorofil, meningkatkan aroma dan juga cita rasa pada beberapa tanaman seperti bawang misalnya. Kemudian di sini ada besi atau Fe, fungsinya itu untuk membantu pembentukan klorofil, berperan dalam proses respirasi dan juga fotosintesis, kemudian mencegah daun menguning akibat kekurangan besi. Selanjutnya ada zinc atau seng, fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan tunas, membantu pembentukan hormon auksin dan juga meningkatkan pembentukan bunga dan buah. Selanjutnya ada mangan, fungsinya itu untuk membantu proses fotosintesis, mengaktifkan berbagai enzim tanaman, dan juga berperan dalam metabolisme nitrogen. Selanjutnya ada Cu atau tembaga, yaitu fungsinya untuk membantu pembentukan lignin sehingga batang lebih kuat. Selanjutnya mengaktifkan enzim tanaman dan juga mendukung pembentukan klorofil. Kemudian yang selanjutnya di sini ada boron, fungsinya itu untuk membantu pembentukan dinding sel, meningkatkan viabilitas serbuk sari dan juga pembuahan. Selanjutnya membantu translokasi gula ke buah dan juga umbi. Selain itu juga bisa mengurangi bunga rontok. Kemudian yang selanjutnya ada silika, fungsinya itu untuk memperkuat jaringan tanaman, mengurangi kerebahan pada tanaman padi, membantu tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit serta kekeringan. Kemudian selanjutnya di sini ada senyawa aktif utamanya sobat ya, yaitu ada asam fulfat. Fungsinya itu untuk mempercepat penyerapan unsur hara melalui daun maupun akar, kemudian bertindak sebagai pengikat atau silating agen pada unsur mikro, sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman.
Selanjutnya mempercepat pemulihan tanaman setelah stres dan juga meningkatkan aktivitas metabolisme tanaman. Kemudian yang selanjutnya ada senyawa humat, fungsinya itu untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK, sehingga unsur hara tidak mudah tercuci. Selanjutnya merangsang pertumbuhan akar, dan juga meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Kemudian yang selanjutnya ada asam amino, jadi asam amino itu merupakan bahan penyusun protein yang dibutuhkan oleh tanaman. Fungsinya itu untuk mempercepat pertumbuhan vegetatif, membantu pembentukan bunga dan juga buah, mengurangi stres akibat panas, hujan, kekeringan, maupun pindah tanam. Selanjutnya meningkatkan pembentukan klorofil, membantu penyerapan unsur hara, dan juga mempercepat pemulihan tanaman setelah terserang hama atau penyakit. Nah, jadi kesimpulannya, komposisi dari Humat Pro ini menunjukkan bahwa produk ini bukan pupuk NPK utama, melainkan biostimulan dan juga pembenah tanah. Jadi kekuatan utamanya itu ada pada kombinasi asam sulfat ini untuk meningkatkan penyerapan nutrisi, kemudian ada asam humatnya di sini untuk memperbaiki tanah dan juga merangsang akar, kemudian untuk asam amino di sini untuk mempercepat pertumbuhan dan juga membantu tanaman mengatasi stres. Kemudian untuk kaliumnya di sini juga lumayan tinggi sobat ya untuk kandungannya itu. Jadi dia ini untuk meningkatkan kualitas buah, umbi dan juga hasil panen. Kemudian kalsium serta unsur mikro itu untuk mendukung pertumbuhan dan juga meningkatkan kualitas tanaman. Nah, kemudian di sini ada keterangan dosis dan juga cara penggunaannya sobat ya. Yang pertama itu dengan cara penyemprotan daun. Jadi larutkan satu saset Humat Pro ini dalam 60-300 liter air, kemudian semprotkan merata ke daun, batang dan juga sekitar perakaran. Aplikasi dapat dicampurkan dengan agensia hayati atau pestisida sintesis. Kemudian bisa juga dengan cara pencampuran dengan pupuk sintesis atau pupuk organik. Jadi satu saset Humat Pro ini diaduk kering dengan 25 kg pupuk sintesis atau pupuk organik, kemudian taburkan di lahan atau piringan tanaman. Jadi satu saset ini ukurannya 100 gram sobat ya untuk beratnya itu. Nah, selain itu juga bisa dengan cara dikocor ya sobat ya, tapi di sini nggak ada keterangannya cara dikocornya itu. Nanti mungkin akan kita coba praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Kemudian di sini ada keterangannya sobat ya. Jadi untuk tanaman padi, tomat, cabai, kentang, bawang dan juga sayuran daun, dosisnya itu 60-90 liter air. Kemudian untuk tanaman jeruk, kopi, lada, teh, kakao, cengkeh dan juga yang lainnya bisa dilarutkan dengan 90-300 liter air. Kemudian untuk tanaman umbi-umbian sekitar 100-200 saset per hektar area. Dan ini dari Prima Agrotech ya sobat ya. Nah, jadi berdasarkan komposisinya, Humat Pro ini lebih cocok itu digunakan untuk fase generatif sobat ya, atau fase pembuahan, meskipun tetap bermanfaat juga pada fase vegetatif, tapi lebih cocok itu untuk fase generatif atau fase pembuahan. Kemudian untuk harga dari pupuk Humat Pro ini yang kemasan 100 gram sobat ya, ini itu saya belinya di toko online, untuk harganya itu sekitar 20 ribuan sampai 30 ribuan lah kurang lebih untuk pasarannya itu. Jadi harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi untuk harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena ada diskonnya juga sobat ya biasanya itu. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya seperti apa sih pupuk Humat Pro ini. Nah, dia itu berbentuk tepungnya sobat ya, atau serbuk seperti ini, berwarna kecoklatan ini. Ini kita coba larutkan ke air sobat ya. Dia jadi berwarna hitam seperti ini sobat ya, dan dia ini juga lumayan cepat untuk larutnya itu. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Humat Pro ini. Jadi tadi itu dosisnya sekitar 100 gram untuk 300 liter air. Jadi untuk 1 gramnya itu bisa dilarutkan dengan sekitar 3 liter air sobat ya. Nah, di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter. Kita gunakan dosis saja sekitar 3 gram ya sobat ya untuk 8 liter air ini. Kita kira-kira aja karena nggak bawa timbangan. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan ya sobat ya. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman, ke bagian daun, batang, dan juga ke perakarannya. Nah, kurang lebih seperti itu sobat ya untuk cara penggunaannya itu. Jadi untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Nah, selain dengan cara disemprot juga bisa dengan cara dikocor sobat ya. Jadi berdasarkan kandungannya asam humat, asam sulfat dan juga asam amino, aplikasi kocor itu sangat baik karena ketiga senyawa tersebut dapat bekerja secara langsung di daerah perakaran.
Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya dengan cara dikocor. Jadi untuk yang dikocorkannya itu disesuaikan juga dengan ukuran tanamannya dan juga kondisi lahannya sobat ya. Jadi untuk tanaman yang kecil itu sekitar 100 sampai 200 mili yang dikocorkannya itu. Kemudian untuk tanaman yang sedang sekitar 250 sampai 350 mili yang dikocorkannya itu. Selanjutnya untuk tanaman yang besar bisa sampai 500 mili sobat ya. Jadi disesuaikan juga dengan ukuran tanaman dan juga kondisi lahannya. Nah, ini untuk tanaman yang sebesar ini sobat ya, sekitar 100 mili aja yang dikocorkannya itu. Jadi kocorkan ke perakarannya, jangan terkena batangnya langsung sobat ya. Jadi untuk yang dikocorkannya itu juga disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Semakin besar tanamannya, yang dikocorkannya itu semakin banyak. Ya, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Nah, kemudian kapan sih untuk waktu terbaik dari penggunaan pupuk Humat Pro ini? Jadi yang pertama itu setelah pindah tanam ya sobat. Jadi yang pertama itu dia membantu mengurangi stres tanaman, kemudian untuk merangsang pertumbuhan akar baru, selanjutnya mempercepat adaptasi tanaman. Kemudian yang selanjutnya itu menjelang bunga muncul, jadi sekitar 7-10 hari sebelum tanaman mulai berbunga. Jadi fungsinya itu untuk membantu mempersiapkan tanaman memasuki fase generatif. Kemudian saat awal pembentukan buah, jadi dia ini membantu mengurangi kerontokan bunga dan juga buah muda. Kemudian mendukung pembelahan sel sehingga ukuran buah berpotensi lebih besar. Kemudian saat pengisian buah, jadi kandungan kalium yang cukup tinggi membantu pengisian buah. Selain itu juga meningkatkan bobot, kualitas, warna, dan juga daya simpan hasil panen. Nah, walaupun Humat Pro ini dapat digunakan sejak fase vegetatif, tapi hasil terbaik itu umumnya diperoleh mulai menjelang berbunga hingga pengisian buah. Jadi pada fase inilah kombinasi kalium, asam humat, asam sulfat, dan juga asam amino bekerja optimal untuk meningkatkan kualitas dan juga hasil panen. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk Humat Pro ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat dengan berbagai macam fungsi atau manfaat dari pupuk ini yang sudah dijelaskan tadi, mungkin bisa menggunakan pupuk Humat Pro ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya biasanya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.